Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Selanjutnya ada dari Rio Hadi. Halo Mas Hardi, nanya nih kenapa nggak disambung aja jadi Hardianto ya? Emang pengen aja jadi Hardi Diananto. Saya mau ngasih pendapat atau opini setelah ngikutin Dragon Ball yang udah tayang beberapa episode tentang dubber Dragon Ball Super versi Indonesia. BTW cuma pendapat, kalau ada yang kontra silahkan. Perbedaan pendapat dalam ruang diskusi itu udah biasa. Oke. Siap, terima kasih untuk pembukaan diskusinya dan karena ini channel Gado-Gado bisa bahas apa aja. Aman bro di sini, santai. Untuk Goku katanya pas. Dan untuk dubber versi Indonesianya jiwai sekali, terima kasih. Tapi kesannya suaranya jadi agak ganteng. Emang Goku ganteng kok. Kurang khas gitu suara Son Gokunya seperti pada versi Jepangnya. Nah kalau katanya sih, kata dia yang agak pas itu suara Mbah Hana Bahagiana waktu ngisi jadi Luffy, jadi agak cempreng-cempreng gitu ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, ketika Goku itu kan gue dulu taunya itu Goku yang ngisi adalah cowok. Karena gue dulu jujur sebelum Dragon Ball Super, gue nggak ngikutin versi aslinya. Gue pasti nonton yang udah tayang di TV, yang udah di dubbing dan udah terpatri suara Goku itu cowok. Dan ketika gue denger versi aslinya yang diisi sama cewek, aneh menurut gue, sumpah. Suara Goku dengan karakternya yang ganteng, gagah, terus dengan konyol segala macam, ketika gue denger aslinya apa sih gitu kan. Cuman ketika gue ngikutin Dragon Ball Super, karena itu tadi yang gue bilang, lu dicekokin terus dicekokin seminggu sekali, akhirnya lama-lama lu bakal ngerasa biasa aja. Maksudnya oh iya juga sih, oh ya lama-lama masuk juga ke karakternya gitu. Tapi ketika pertama kali gue lihat Dragon Ball Super yang streaming, maksudnya streaming versi bahasa Jepangnya, gue aneh banget beneran. Jujur, gue waktu dengar suara Goku dengan suara cemprengnya nggak masuk ya, gitu sih menurut gue. Sama dubber aslinya, SEU aslinya yang King Kai menurut gue tuh bener-bener ngisi Goku korewa kanasta ko gitu. Padahal mukanya itu King Kai lagi semangat atau marahin Goku gitu, tapi dengan Goku tatanat ya, menurut gue sih itu juga nggak pas gitu. Jadi kalau menurut gue, karena kebiasaan lu dicekokin dengan suara itu, akhirnya lu merasa oh ya oke, masuk juga gitu sih. Tapi kalau menurut gue sih emang Goku itu enakan diisi sama cowok, Goku yang gede ya. Kalau Goku yang kecil emang pas banget sih diisi cewek gitu. Kalau terus dia bilang bawahnya Vegeta, mohon maaf banget untuk dubbernya Vegeta kurang enak. Oh ini seperti dua komentar yang sebelumnya ya. Katanya kurang tegas, kurang sombong, kurang angkuh katanya. Suaranya malah kayak Giant Doraemon lah. Memang yang isinya Bang Bima suaranya Giant Doraemon gitu. Ntar bisa disampaikan lah nanti gua iniin lah ya. Terus Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Majin Buu, Goten, Trunks komplit, komplotan pilaf, no comment, cocok banget. Oke, Krillinnya yang ngisi gua, Yamcha gua, komplotan pilaf si yang anjing tuh gua juga yang ngisi. Jadi itu 4 peran sama Beerus gua semua yang ngisi di Dragon Ball Super. Thank you, katanya cocok, terima kasih. Terus Cici, Bulma, Android 18, Cici udah cocok, ya benar. Terus Bulma suaranya terlalu keibuan, seperti komen yang sebelumnya ya, ada yang bilang keibuan, tapi ternyata yang ngisi Bulma ini adalah yang ngisi Bulma di Indosiar. Jadi sama dubbernya ya. Terus untuk dubber lebih centil katanya. Oke, Android 18 no comment, pas banget ya. Dan Android 18 itu yang ngisi itu kalau nggak salah orangnya sama dengan si Cici, Mbak Wulan juga kalau nggak salah yang ngisi Android 18 itu. Ya, kalau nggak salah iya, kayaknya iya deh, sama. Jadi itu satu orang. Apakah kalian menyadarinya? Terus King Kai cocok banget. Nah King Kai itu Bang Bima juga yang ngisi. Lebih pas kan daripada King Kai versi Jepangnya. Versi Jepangnya bener gue gregetan banget tuh sama versi Jepangnya gitu. Tapi kalau King Kai waktu diisi Bang Bima, oke banget, Bang Bima keren gitu. Terus Whis kurang bences suaranya. Itu awal-awal juga gue ngerasa Bang Adit ngisinya agak kurang melambai. Tapi makin kesini
Dubber itu gitu sih biasanya pas waktu episode awal dia masih mencari-cari gimana ini karakter si peran gitu kan. Mungkin agak lewat-lewat dikit, tapi setelah sekian episode pasti tuh dubber akan masuk ke relnya sendiri. Di dubbing yang sekarang pas waktu gua dubbing terus kan Wishnya udah ngisi duluan. Itu udah masuk banget sih, udah keren banget. Kalau di awal-awal mungkin agak kurang gimana karena masih ngebaca. Tapi pas waktu sekarang sih udah oke banget sih Bang Adit. Terus Virus sama udah cocok banget lu Bang jadi Virus. Haha, emang gua demen sama Virus. Apalagi pas dia ekspresi konyol atau ekspresi mengerikan dapat banget. Ditingkatkan lagi aja Bang. Thank you, siap. Terima kasih. Itu saran aja, siap. Kalau bisa untuk tiap dubber lebih memerankan menjual karakter aja. Oke, gak harus mirip. Oke, setidaknya feel-nya dapat. Thank you. Kalau lagi cuma mendapat. Oke, terima kasih. Semangat buat para dubber. Siap, semangat. Terima kasih semangatnya. Thank you banget komentar panjangnya dari Rio Hadi, sangat membangun sekali. Thank you banget. Terus ada dari Fangs. Halo Fangs. Pantesan kemarin ditunggu terus gak muncul, kebiasaan RCTI ini ganti jam tayang gak pernah info. Kayak yang tadi balasan komen sebelumnya ya. Kalau gua sih Bang, ada beberapa karakter yang dubbingnya nggak masuk dengan karakternya, feel-nya kurang. Mungkin lebih seri, ya mungkin setting jalan bisa dapat feel-nya. BTW udah mulai ramai nih Bang. Thank you. Udah mulai ramai karena kalian juga yang udah dukung channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa ngebahas sesuatu yang bermanfaat untuk kalian gitu. Thank you banget. Thanks untuk komentarnya. Kita akan terus berusaha untuk ngisinya dengan makin baik lagi. Thank you banget buat thanks. Terus dari nama akunnya kalau dari saya sih mungkin karena Goku dubbernya suara laki-laki asli, nggak seperti versi Jepang, mungkin bisa ngambil contoh dari Shin Chemol. Tapi kalau bisa oke, thank you, ini hanya ngasih pendapat. Thank you banget. Untuk Gokunya seperti yang gue jelasin sebelumnya ya, udah gue jawab. Gokunya itu kalau menurut gue pribadi, bahkan kalau misalkan lu denger versi Goku yang Indosiar sama versi Goku yang sekarang Bang Yuda, tanpa mengurangi rasa hormat gue lebih suka versi Bang Yuda. Coba deh lu cari versi yang Indosiar di YouTube juga banyak, lu cari. Terus lu compare sama yang sekarang. Menurut gue Bang Yuda itu konyolnya dapet, terus selengeannya dapet. Kalau yang di Indosiar dulu dia gagah sekali dan sangat tampan sekali. Kalau menurut gue jadi konyolnya tuh kayak kurang ngena gitu. Kalau di compare antara Bang Yuda sama yang versi yang dulu, menurut gue sih lebih cocokan Bang Yuda. Tanpa mengurangi rasa hormat, yang dulu juga keren. Tapi kalau di antara dua itu kerenan Bang Yuda sih kalau menurut gue. Itu pendapat pribadi gue aja ya. Kalau pendapat kan selera masing-masing gitu. Thank you buat Ada Vika. Halo Vika Hime. Dia nanya, halo Bapak, apa yang membuat Anda semangat dubbing Dragon Ball? Ada line favorit gak? Oh jelas dong yang membuat saya semangat karena saya suka filmnya, udah nonton filmnya, suka karakternya, koleksi ini juga nih, koleksi ini. Jadi saya semangat, makanya ketika diajak, gitu keren lah pokoknya. Terus ada line favorit gak? Ada, line favorit gue itu ketika Virus waktu lawan ini Zamasu. Waktu Zamasu tuh, tapi mudah-mudahan sampai episode itu ya. Gue suka banget ketika Virus ngomong Hakai suru, hancurkan. Wah itu anjir, itu dengan satu kata itu meleduk gitu kan. Gue suka banget line favorit mah Hakai. Wah keren tuh, mantap. Oke Pika, terima kasih sudah bertanya. Ada dari lanjutnya Mang Jangkung. Kenalin dong Bang, siapa aja dubber yang ngisi di Dragon Ball Super? Oh seperti yang tadi ya. Oke, kapan-kapan nih gue bikin, soalnya kenalinnya maksudnya kenalin wawancara gitu kali maksudnya. Soalnya kalau misalkan untuk pengenalan nama doang sih di video gue sebelumnya yang behind the scene Dragon Ball udah gue tulisin semua sih nama-nama dubber dan peran-perannya. Mungkin maksudnya ngobrol bareng gitu ya. Oke lah, ntar kapan-kapan gue bikin konten ngobrol sama dubber Dragon Ball gitu. Thank you Mang Jangkung. Kemudian ada Rizky Dana Putra. Nice, baru 7 episode udah mantep. Kalau hari Minggu terus kan bisa istirahat dubbernya dan gak kewalahan. Iya betul sekali Rizky. Memang itu yang diharapkan. Semoga ada waktu napasnya, gak dikejar-kejar banget. Tapi sebenarnya ketika udah tahu tayang satu kali seminggu, tetap aja dubbingnya mah ayo cepet. Maksudnya mah karena biar cepet kelar gitu, jadi bisa ngerjain proyek-proyek yang lain. Tapi
Mudah-mudahan tayangnya seminggu sekali sih. Kalau menurut gue pribadi enakan seminggu sekali, karena lu bakal dicekokin suara-suara kita selama beberapa tahun ke depan. Karena kalau misalkan ditayangin sampai tamat bisa sampai 2 tahunan lo, ya kan, setahun lah. Kalau misalnya seminggu 2 episode, setahun lah. Setiap hari Minggu ada bahan buat tontonan, ya kan. Mantap jiwa, hoba. Terus dari Galang Wahyu Nugraha, beberapa dialog diubah nggak sesuai aslinya. Oh, ini ngasih pendapat. Oke. Contohnya pembahasan Old Kaioshin dan Kibitosin tentang virus yang menyegelnya di Z-Sword. Itu di versi dubbing Indo diubah. Jadi tidak disampaikan, padahal itu info yang cukup penting. Oke, thank you masukannya. Galang ini kayaknya emang pecinta banget Dragon Ball. Dia tahu seluk-beluknya banget. Thank you. Di komentar sebelumnya juga dia ngejelasin kalau ternyata Dragon Ball itu yang super belum tamat, dilanjutin di manga. Thank you banget, infonya sangat bermanfaat. Kalau yang pembahasan ini gua nggak tahu, maksudnya nggak tahu tuh karena gua nggak ada di peran Old Kaioshin sama Kibitoshin ini. Karena biasanya kalau misalkan gua kan udah nonton duluan nih, ketika ada peran gue di situ terus memang ada maksudnya nggak nyampe, gue pasti bakal, bang kayaknya ini kurang gini deh. Mungkin kalau ini lolos karena gue nggak ada peran di sini, jadi nggak bisa ngasih pendapat gitu. Soalnya kita ketika dubbing pun kalau memang dubber itu tahu ceritanya, pasti si PD pun akan nanya, ini bener nggak gini nih, penyebutan namanya bener nggak, karena sering banget tuh waktu episode awal kalau kalian perhatiin pada nyebut virus itu Berus, karena di naskah emang tulisannya kan BEERUS, disebutnya Berus gitu kan. Nah pas waktu gue masuk, waduh bang nyebutnya bukan Berus tapi virus. Wow, jadi episode awal tuh agak kecelek dikit tuh, tapi episode berikutnya kesini jadi virus semua kan gitu. Jadi kalau yang kasus yang Galang bilang ini kayaknya kecolongan karena ngikutin naskahnya gitu. Tapi thank you untuk masukan dan pendapatnya untuk Galang, terima kasih banyak. Kita lanjut ya. Ada Faiz Pulungan. Kakak ngerasa nggak kalau pertama kali dubbing suara kita itu kayak hancur? Kalau itu sih kepercayaan diri aja. Karena sebenarnya nggak ada suara yang jelek kayak di pembahasan gue yang sama istri gue tuh yang sama Boruto tuh, di sini ntar gue tempel juga. Suara itu punya karakteristik masing-masing. Jadi kalau lu ngerasa suara lu hancur, itu karena kepercayaan diri aja sih. Coba terus dengerin segala macem, pasti lama-lama juga akan menerima dengan keadaan suara Anda gitu. Oke, jadi waktu pertama kali gue denger ya emang agak kurang gimana gitu, tapi lama-lama ya oke juga sih gitu. Jadi mungkin itu hanya dari kepercayaan diri aja. Oke, Faiz. Lanjut, kita ke Ashraf Syauk. Dragon Ball Supernya udah didap sampai episode berapa, Kak? Oke, pertanyaan ini keluar juga. Terakhir hari Jumat kemarin, hari Jumat tanggal 24, gua udah ngisi sampai episode 27. Waktu pertama kali Golden Frieza keluar sama Super Saiyan Blue keluar, itu baru sampai situ. Tapi kalau naskah sih udah ada sekitaran 35-an, udah sampai episode 35-an. Tapi kalau gue pribadi kemarin dubbing itu baru sampai episode 27, waktu bumi hancur. Waktu bumi hancur terus dibalikin sama si Whis tuh, yang dibalikin 3 menit, terus si Frieza dibunuh langsung gitu kan. Baru sampai situ gue dubbingnya. Oke, semoga terjawab Ashraf. Kemudian ada Adi Libau. Kesan, dia ngasih kesannya. Oh, cukup panjang. Semua perannya bagus banget, Bang. Paling suka sama acting King Kai. Iya kan, bener kan? Cuma suara Vegetanya padahal ini satu orang, cuman mungkin emang kurang maco aja kali ya. Tapi kalau King Kai sama Vegeta tuh satu orang, yaitu Bang Bima. Semoga tambah banyak lagi acara kartun, amin. Jadi tambahan berkualitas penontonnya. Pertanyaannya, bagaimana Abang mengawali pekerjaan Abang sebagai seorang dubber? Latihannya bagaimana dan apa yang harus dilakukan buat orang yang juga pengen jadi dubber kayak Abang? Makasih, semoga channelnya semakin berkembang, amin. Dan semakin banyak dikenal orang, amin. Oke, kalau untuk mengawali pekerjaan udah gue jawab di awal ya. Jadi pertama gue ikut komunitas, terus gue bertapa di studio beberapa bulan sampai hitungan 1 tahunan. Udah gue jawab ya prosesnya.
Terus kalau misalkan untuk orang yang pengen jadi dubber, kalau untuk sekarang sih bener-bener seenggaknya ikut komunitas dulu sih. Ikut komunitas dubbing, salah satunya yang gua rekomendasiin ada Ina Vandap di Facebook. Bisa kalian searching Ina Vandap, di situ teman-teman banyak yang bikin Vandap-Vandap gitu buat latihan, jadi dubbing buat latihan. Dan kadang-kadang di situ juga suka di-share juga sih info-info castingan gitu. Jadi tahapnya pasti kalian harus seenggaknya punya basic lah, punya basic bisa baca naskah dengan ekspresi, dengan intonasi yang bagus, sama nanti ikut casting seperti casting pada umumnya gitu sih. Kalau yang kalian buat yang pengen jadi dubber gitu. Semoga kejawab ya Adi Libau. Kemudian ada Azimauf KPS. Kenal Kak Joy dari Samurai Jack? Wah, kenal lah. Joy itu dulu pernah bikin project juga bareng gua. Gua yang diajak project dia. Waktu itu kalau kalian tahu komiknya Kak Anissa Nisfihani, komiknya My Prawedding, gua di situ jadi Adimasnya gitu. Dan itu waktu itu kerjasama sama Joy. Jadi jelas kenal lah sama Joy. Halo Joy, kalau nonton, apa kabar? Kemudian ada dari Casey Erliani. Bang, mau nanya kalau dubbing Dragon Ball itu kira-kira adegan yang susah itu apa sih bang? Adegan yang susah di Dragon Ball Super, menurut gua sih, kalau gua pribadi karena udah nonton duluan, nggak ada yang susah sih, aman-aman aja, lancar-lancar aja. Paling yang agak bikin repot itu pas teriak, karena teriaknya kan kudu all out, kudu gimana sih teriak all out, terus kadang-kadang jadi serak segala macem, jadi agak nganu aja waktu pas teriak. Tapi keseluruhan oke aja sih gitu. Jadi nggak ada yang terlalu susah banget, yang penting mah dijalanin aja, asik-asik aja gitu. Thank you Casey. Terus ada Haikal Muhammad Jihad. Pantesan gue tungguin di TV nggak muncul-muncul. Ya iyalah, orang pindah jam tayang. Tungguin hari Minggu ya, jam 10.30. Tonton biar ratingnya bagus. Terus Brapi Farid nanya, Bang, dulu di anime Naruto lu jadi dubbernya Rock Lee, Sai, sama Gara. Ya, betul sekali. Itu peran-peran gue yang tayang di Global, karena peran-peran ini tuh sebenarnya udah beberapa kali ganti dubber, karena biasanya beda studio, beda dubber gitu, karena setiap studio itu biasanya punya timnya masing-masing. Nah, pas waktu buat tayang di Global, karena dubbingnya kan di tempat yang sama nih kayak Dragon Ball Super, yaitu gue jadi Rock Lee, jadi Sai, dan juga jadi Gara. Itu peran-peran gue juga waktu di Dragon Ball, waktu di Naruto yang tayang di Global TV gitu. Thank you sudah bertanya. Ada dari Noob Master. Suaranya masih sama sih. Masih sama, ini masih tentang Vegeta ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Pada kurang ini sama Vegeta ya, tapi ntar gue iniin deh, mudah-mudahan ada waktu dan kesempatannya. Soalnya emang Bang Bima itu keren, apalagi waktu ngisi suara Raikage, dia bilang gitu si Noob Master sama Orochimaru, emang keren banget kok gitu. Jadi mungkin lebih disangarin aja kali ya. Thank you buat Noob Master masukannya. Nanti insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan gue sampein masukannya. Terus ada Alfi Fareza. Menurut gua sih salah timing untuk pindah jam tayang. Oh ya, oke. Untuk selama bulan puasa bisa sih itu 2 arc tercakupi, betul. Baru ntar mulai arc Goku Black sampai tamat, baru ganti ke slotnya Tsubasa. Walaupun sebenarnya di awal gue prediksi DBC ini ambil slotnya Tsubasa, tapi karena prospeknya jam 2 lebih menggiurkan, ujung-ujungnya selama tes cedera 2 hari kemarin, gue merasa lebih enak aja tiap hari jam berapa juta dulu. Tiap hari jam 2 tayangnya. Kayaknya mendingan channel lain yang muter kartun siang-siang kan. Tapi oke. Ini sih lebih ke pendapat ya. Oke. Itu pendapat masing-masing, nggak masalah. Terima kasih. Dan untuk soal dubbingnya, Gokunya masih ke bawah dari GT. Padahal gue ngarep Om Hari tukeran jadi Gokunya setelah kemarin jadi Piccolo kan. Oh, sekarang Om Hari juga tetap jadi Piccolo sih. Soalnya masih yang GT kan Bang Yuda juga ya. Terus Pak Salman jadi Piccolo. Oh, jadi dipikir gitu karena nonton ulang pas doi ngedub Kamen Rider dan mikir ini dubbernya kayaknya ini ngikutin dubbing juga ya. Keren. Gitu. Terus untuk Vegeta, gue kira Bang Hadi. Oh, waktu itu gue pernah sih
memberikan masukan, bang jadi Vegeta, tapi gue pikir-pikir, wah Vegeta suaranya begini, terus karakter nggak sanggup karena agak mirip. Cuma pas episode 3 baru itu suaranya Om Bima. Oke, castingnya pas, kayak gabungan suara Vegeta dulu di TV Ikan Terbang sama suara Jepang aslinya. Mungkin karakter angkuhnya kurang dapat. Oh, ini ngasih pendapat juga, karakter angkuhnya aja ntar ditambahin gitu ya, karena Vegeta kan angkuh. Cici pas, Android 18 pas banget. Bulma kayaknya dulu Kak Ulfa, betul. Yang dulu tuh Kak Ulfa. Cuman karena yang gua bilang di awal, dubber sekarang itu diseleksi dari waktunya. Kalau Kak Ulfa itu mungkin waktunya sangat sibuk, jadi lebih dipilih sama KEB. KEB dulu tuh jadi dubber Bulma juga waktu di Indosiar gitu. Virus perfect casting, amin, terima kasih. Terima kasih ya, Bang Hardi jadi Virus itu gila, sesuai harapan gua. Terima kasih. Amin, terima kasih. Wish pas, Gohan pas, segala macam pas. Bu, Pilaf kenapa diganti dubbernya? Padahal dulu udah perfect. Mungkin karena slot sih, karena slot dubbernya sih. Kenapa diganti ya biar nggak nabrak gitu. Terakhir feeling gua nih kayaknya ntar yang jadi Frieza ya, kayaknya terakhir feeling gue nih kayaknya ntar yang jadi Frieza yang jadi Whis. Salah, yang jadi Frieza nih, gue spoiler nih, yang jadi Frieza adalah tutut yang ngisi Piccolo. Tuh yang jadi Frieza nanti yang ngisi Piccolo gitu, Bang Hari yang ngisi. Thank you Alfi pendapat dan masukannya. Terus ada dari Mirizki di Google. Oke. Setahu saya di Jepang juga Dragon Ball Super slotnya emang minggu pagi pas jam anak-anak. Makanya adegan kekerasannya udah dikurangin banget dibanding Dragon Ball Z. Dragon Ball Z dulu. Double Dragon Ball Super total ada berapa orang ya? Bakal nambah siapa karakter 3 itu lebih. Oke, yang pertama gue jawab. Dragon Ball Super totalnya dubber ada 9 orang. Dan kalau untuk nambah cast atau enggak tahu, karena kita paling ngelihat kondisi ya. Kalau emang butuh nambah cast mungkin nambah, kalau enggak ya mungkin double casting, triple casting lah. Kalau sekarang aja gue udah ngisi 4 peran di film itu gitu kan. Kejawab ya, ada 9 orang yang pertama. Terus yang kedua, siapa karakter dari serial atau film apapun yang suatu saat paling Bang Hardi pengen peranin. Paling pengen peranin itu pokoknya Kamen Rider. Gue suka banget sama Kamen Rider. Mudah-mudahan suatu saat gue ngisi Kamen Rider. Pengen banget jadi monsternya aja gak apa-apa dah. Pokoknya gue ngisi Kamen Rider, ngisi Tokusatsu. Dulu sih gue pernah ngisi Tokusatsu, tapi buat yang buat live action. Kalau lu dulu pernah tahu Waku Japan tuh, pas waktu pertama kali launching, dia kan manggil Ultraman tuh. Yang Ultraman ada Ultraman Cosmos 3 sama Zero. Nah, gue di situ jadi Ultraman Cosmosnya. Gue pengen banget tuh pas waktu jadi Ultraman Cosmos. Senang sekali. Dan gue pengen banget ngisi Kamen Rider di TV nasional. Mudah-mudahan nanti diajak. Tapi beda studio sih. Di studio yang nggak biasa gue datengin. Tapi mudah-mudahan aja lah. Amin. Mohon doanya ya. Terus 3 itu di belakang sepertinya saya lihat ada Liger Zero. Bisa gerak sama ganti part gak tuh? Jadi kalau yang ini ya, mana sih? Ini ya. Emang ini Liger Zero? Iya, gue punya Liger Zero sama yang Panzer ya kalau nggak salah. Ini bisa diganti-ganti sih partnya, cuman gue nggak punya part penggantinya. Gue cuma punya ini sama sini. Gue cuma punya 2 ini sih. Waktu itu ada ini sih, ada yang satu yang Liger Zero yang dulu yang lama, cuman udah gue lepas, udah gue jual. Sudah bosan. Kalau yang 2 ini gue tahan karena keren, lebih keren gitu. Thank you udah bertanya. Selanjutnya ada Agnes. Bang Hardi, kenapa suara biji itu kurang pas ya? Oh, ini sama seperti yang sebelumnya ya. Nanti gue sampein deh, soalnya banyak banget nih yang komentar tentang Vegeta. Terus selanjutnya ada Muhammad Yusuf. Dubbernya Rikudo Senin, Kakek Onoki, Hokage pertama dan penjual ramen. Beda dari pembahasan tapi nggak apa-apa lah. Dubbernya Rikudo Senin tuh kalau nggak salah Bang Salman juga sih. Kalau nggak salah ya, gue lupa sih. Udah film yang di dubbingnya udah cukup lama. Kalau nggak salah sih ini semua peran-peran ini tuh paling
ada juga sih di Dragon Ball Super ini. Soalnya biasanya kan punya tim sendiri. Gue lupa cuman nih. Di Kudo tuh kalau nggak salah Bang Salman sih. Kakek Onoki itu Bang Combi, kakek Onoki. Terus Hokage pertama Bang Hari kalau nggak salah. Terus kalau penjual ramen sih sekenanya. Siapa kayak yang bisa gitu. Terus ada dari Fauzilion. Kedepannya ngedubbing karakter lain nggak Bang? Terima kasih. Ya pastilah. Ntar kan bakal keluar tuh dari galaksi-galaksi yang lain ya kan pas waktu turnamen, mudah-mudahan sampai turnamen ya, mudah-mudahan. Ya pasti nanti bakal ngedubbing karakter lain sih. Tapi ya kita lihat aja deh ntar. Gitu. Oke, itu kayaknya pertanyaan terakhir dari Fauzilion di video gua kali ini. Terima kasih, itu dia udah kejawab semua ya, mudah-mudahan terjawab dengan baik dan memuaskan buat kalian. Terima kasih banyak yang udah komen. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan komen, share, like. Dan terima kasih banyak dukungan kalian semua untuk Dragon Ball Super dan untuk channel ini tentu aja. Semoga channel ini makin berkembang dan makin bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan bisa jadi tempat ngebahas apa aja seperti tagline-nya. Bahas apa aja yang bisa dibahas di channel Gado-Gado ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa nonton Dragon Ball Super-nya setiap hari Minggu jam 10.30. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.